wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beristifadah, untuk mengambil manfaat daripada karangan Imam Ghazali yang berupa kitab Mukasyafatul Qulub. Dan alhamdulillah kita sudah nyampe dalam bab 6, yaitu pembahasan tentang lupa. Dan tiada kata yang pantas kita ucapkan kecuali rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya kita mengucapkan dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Dikarenakan orang-orang yang syukur kepada Allah akan diberi derajat yang istimewa, baik hidupnya di dunia ataupun di akhirat. Bahkan nanti ketika di padang mahsyar, orang-orang yang sering bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sering memuji Allah Subhanahu wa taala, itu akan ada liwaul hamdi, ada bendera yang khusus menaungi terhadap orang-orang yang seringkali memuji Allah. Bayangkan matahari di saat itu yang asalnya di dunia ini ditempuh dengan ratusan tahun jauhnya, bahkan bisa ribuan, tetapi nanti ketika di padang mahsyar oleh Allah akan diturunkan sampai sejengkal saja. Dan tidak ada pertolongan di saat itu kecuali pertolongan dari Allah dan juga dari Nabi Muhammad yang berupa syafa'atul uzma. Dan ada lagi yang bisa menolong terhadap diri kita, yaitu amal-amal baik kita. Orang-orang mereka semuanya akan merasakan kepanasan, akan merasakan kebingungan, sampai saking panasnya dikarenakan merasakan matahari yang begitu dekat sedengkal dengan kepala kita. Itu orang-orang semuanya berkucuran keringat, dan keringat itu akan membuat mereka membanjiri mereka. Ada yang mereka banjir keringatnya hanya sampai kakinya saja, ada mereka yang dibanjiri oleh keringat sampai ke perutnya, ada di antara mereka yang dibanjiri oleh keringat sampai kepada lehernya. Dan orang-orang yang sampai ke lehernya ini akan merasakan kesulitan luar biasa. Karena kalau orang manusia ada di dalam air, sampai di dadanya saja itu tidak bisa, berat untuk bernafas, apalagi sampai di lehernya. Ketika itu matahari sejengkal, tetapi juga dibanjiri oleh keringatnya sendiri. Apa yang menentukan hal tersebut? Yaitu amal ibadahnya orang tersebut ketika hidup di dunia. Maka orang-orang yang akan selalu sering bermunajat, selalu sering memuji terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka akan dinaungi dengan bendera liwaul hamdi, yaitu bendera yang diberi nama orang yang sering memuji kepada Allah. Lalu mengatakan para sahabat, ya Rasulullah, manil hamid ya Rasulullah? Ya Rasulullah, siapakah orang-orang yang mempunyai julukan sering memuji Allah? Maka Rasulullah mengatakan, alladzina yashkuruna fis sarra'i wad dharra, yaitu mereka yang selalu bersyukur kepada Allah, senantiasa bersyukur kepada Allah, baik dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit, baik ketika dia kaya ataupun ketika dia miskin, baik ketika hidupnya nyaman, istimewa, atau dalam keadaan hidupnya terbengkalai. Dia tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
maka itu adalah orang-orang yang mempunyai julukan li al-hamid, yaitu orang yang selalu senantiasa memuji terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita langsung saja dalam bab 6 ini, yaitu membahas tentang lupa. Baik itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala atau lupa kepada diri kita sendiri. Bahkan ulama mengatakan man arafa nafsahu arafa rabbahu. Seseorang yang mengerti terhadap dirinya sendiri, maksudnya mengerti bagaimana dia sadar kalau dirinya hanyalah seorang hambanya Allah. Dia sadar kalau dirinya adalah orang yang hina. Sadar dirinya kalau dia adalah orang yang lemah, tidak merasa kuat, tidak merasakan aman daripada penglihatan Allah, tidak merasa aman daripada kewaspadaan Allah. Ini orang yang mengerti terhadap dirinya. Maka orang yang sedemikian bagaimana? Arafa rabbahu, maka dia akan mengerti terhadap Tuhannya. Mengerti pada Tuhannya bagaimana maksudnya? Yaitu orang-orang yang mengerti bahwasannya Allah lah yang maha kuat, Allah lah yang memberi segala kenyamanan di dunia ini, Allah lah yang memberi segala kenikmatan di dunia ini, dan hanya Allah lah yang harus kita sembah. Itu yang dimaksud dengan man arafa nafsahu arafa rabbahu. Al-ghaflatuh tazidul hasratah wal ghaflatuh tuzilun ni'matah wa tuhjabu 'anil khidmah. Rasa lupa, baik lupa terhadap Tuhannya ataupun lupa pada dirinya sendiri sebagai seorang hamba, itu menambahkan kerugian di dalam dunia ataupun di dalam akhirat. Rugi kalau mempunyai rasa lupa kalau dirinya adalah seorang hamba dan Allah adalah Tuhannya, itu akan hanya menambah terhadap kerugian di dunia dan akhirat. Dan juga rasa lupa ini akan menghilangkan rasa nikmatnya hidup, akan menghilangkan rasa nikmatnya untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana kau tidak bisa merasakan? Bagaimana dia merasakan nikmat terhadap ibadah sedangkan dia lupa kalau dirinya adalah seorang hamba? Dia bangga diri karena dia kaya hatinya, bangga diri karena merasa alim. Ini cobaan seorang yang alim, itu cobaannya para ustadz itu dan juga para kiai. Ketika dia itu ditokohkan, ketika dia dikiaikan, ketika dia diustadkan, merasa sombong dirinya, merasa paling alim. Ini sudah lupa tentang dirinya, siapa bahwasanya dirinya, siapa yang memberikan kealiman. Bahkan Nabi Musa alaihissalam saja yang berada di kitab yang berada dalam surat Al-Kahfi itu diceritakan ketika Nabi Musa merasakan dirinya alim, maka oleh Allah diperingati, wahai Nabi Musa, pergilah kamu ke Nabi Khidir alaihissalam. Pergilah di situ, kamu nanti akan bertemu di suatu sungai. Di tepi sungai kamu akan bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Ternyata Nabi Khidir, meskipun kata ulama ini berbeda pendapat, apakah dikatakan seorang wali atau dianggap seorang nabi. Bahkan Nabi Musa alaihissalam sudah jelas-jelas diangkat oleh Allah sebagai Rasul dan Nabinya Allah. Ternyata ini masih dikalahkan kealimannya oleh Nabi Khidir alaihissalam. Bagaimana tidak ketika berjalan bersama dengan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Khidir ini merobohkan terhadap dinding yang berada di suatu tanah. Lalu ketika ada anak kecil yang berlayar di suatu laut, yang berlayar di satu sungai, oleh Nabi Khidir kapalnya ditenggelamkan sehingga dia meninggal dunia. Nah, ini dikatakan Nabi Musa alaihissalam, wahai Nabi Khidir, kenapa kamu kok menghancurkan dinding yang ada di tanah ini? Nah, iya, dikarenakan dinding ini dimiliki oleh orang yang zalim. Asalnya tanah ini dimiliki oleh orang-orang yatim, tapi dia itu membangun di atas tanahnya anak yatim.
dirobohkan oleh Nabi Khidir. Ini sudah satu kekalahan Nabi Musa tentang keilmuannya. Lalu mengapa Nabi Khidir engkau kok membunuh terhadap anak kecil? Lah iya, dikarenakan ketika nanti dia berlayar, dia akan bertemu dengan seorang raja yang sangat dolim. Dia bertemu dengan seorang raja yang kafir. Maka tuh sebelum dia itu bertemu dengan raja tersebut, maka ditenggelamkan olehku. Maka Allah itu memperingati Nabi Musa karena yang merasa alim dirinya, sudah lupa terhadap dirinya bahwasannya dialah seorang hamba sedangkan Allah adalah yang beri ilmunya. Maka Allah diperingatkan dengan bertemunya Nabi Khidir alaihissalam. Dan Allah mengatakan wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas ilmu, di atas orang-orang yang punya ilmu masih ada yang lebih alim lagi. Seperti itu. Kalau orang itu mengerti tidak lupa bahwa dirinya adalah hanya seorang hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan merasakan kenyamanan beribadah. Dia akan takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang mempunyai rasa lupa ini wa tuhjabu 'anil khidmah. Lupanya ini menutupi terhadap khidmahnya diri terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa khidmahnya manusia kepada Allah? Pertama dan paling utama adalah beribadah kepada Allah. Itu khidmahnya manusia kepada Allah. Menjalankan syariat-syariatnya Allah dan mengikuti perintah apa yang telah disiarkan oleh Nabi Muhammad. Itu adalah cara khidmahnya manusia kepada Allah. Kalau khidmah, contohnya bagaimana? Kalau kita mempunyai menjadi santri, maka kita ini cara berkhidmah pada guru kita bagaimana? Cara salah satunya adalah membersihkan rumahnya, menghormati dirinya, menghormati gurunya, berlaku sopan kepada gurunya. Kalau bertemu guru, maka berpakaianlah yang baik, berpakaianlah yang bagus. Sama halnya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika beribadah yang suci. Makanya Imam Malik itu kalau mengajar, sebelum mengajar beliau itu mandi dulu pasti. Ketika meskipun hanya membacakan satu hadis atau membacakan satu ayat Al-Quran, pasti Imam Malik itu sebelumnya mandi dulu, memakai pakaian yang bagus, memakai jubah yang bagus, lalu berminyak wangi yang harum. Dan kenapa? Bukan dikarenakan ingin dipuji, tidak Imam Malik. Buat apa kata Imam Malik? Buat apa saya ingin pujian manusia? Pujian manusia hanya itu samun qatilun. Pujian manusia itu adalah sebuah racun yang mematikan, kata Imam Malik. Sebuah racun yang mematikan. Orang banyak yang asalnya mulia dikarenakan dikena pujian oleh manusia, itu banyak yang derajatnya bisa roboh. Andaikan bangunan dipoles dengan satu yang baik, dipuji, Pak genteng bangunan ria. Ada satu titik kesalahan dari bangunan tersebut, ada coba bangunan ria. Ternyata ada cat yang salah sumbamanya, ada juga bangunan diri. Sama dengan hal sedemikian. Kalau sudah orang merasa alim, dipuji oleh manusia, dia merasakan pujian tersebut, bangga dengan pujian tersebut, maka pujian itu samun qatilun, menjadi pujian, menjadi racun yang mematikan. Ini kata Imam Malik. Lalu Imam Malik ini membacakan satu hadis. Meskipun hanya satu hadis, beliau itu luar biasa menghormati, untuk tujuannya untuk menghormati hadisnya Rasulullah, menghormati terhadap ilmu yang diberikan oleh Allah. Bahkan dalam suatu cerita, Imam Malik ini ketika mengajar, ketika menyampaikan satu hadis, ternyata
ada kalajengking yang menggigit terhadap kakinya. Ada kalajengking yang menggigit kakinya. Imam Malik tidak pernah ketika mengajar itu, tidak ketika digigit itu, Imam Malik tidak sampai tidak mengucapkan itu. Imam Malik tidak berhenti untuk menyampaikan hadis tersebut. Bahkan sampai satu santrinya ini penasaran. Tadi wajah gurunya ini biasa-biasa saja. Ternyata kelamaan racunnya kalajengking itu ternyata sudah merasuki tubuhnya, lalu tubuhnya memar semua. Lalu baru tahu kalau Imam Malik ternyata di kakinya ini ada kalajengking yang menggigitnya. Tapi Imam Malik tetap mengajar terhadap hadisnya Rasulullah. Ini bukan karena apa? Dikarenakan keikhlasan Imam Malik dan juga dikarenakan menghormati terhadap ilmu. Ini orang yang mengerti terhadap dirinya, kalau dirinya adalah siapa. Saya sebagai umat Nabi Muhammad. Makanya kalau kita marah itu, kita ngajar, ketika kita ngajar, kita marah sama anaknya orang. Anak orang yang remak inain kalau mama lolo, kita jangan sampai nokol, jangan. Karena anaknya orang itu termasuk umatnya Nabi Muhammad. Bahkan ketika kamu membenci terhadap seseorang, ingatlah bahwasanya dia juga merupakan umatnya Nabi Muhammad. Ini kata ulama itu, bahkan saya itu kalau sering kali kalau ketika memukul anak-anak murid ketika di tempat tugas atau di pesantren, itu saya merasakan nokol. Karena kenapa? Karena bisa jadi itu adalah termasuk orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Jangan sampai membenci seorang. Ketika kita mempunyai rasa benci pada seorang lain, maka ingatlah bahwasannya dia adalah umat Nabi Muhammad. Ketika diamanati oleh wali santri sumpamanya, kita membuka pengajian, kita membuka satu TPQ atau lembaga, terus ternyata nakal-nakal, doakan. Kalau perlu, maka kalau marah perlu, maka mari, gak apa-apa, mari, karena itu juga amanat dari wali santri. Mungkin dengan marah tersebut, anak tersebut nanti bisa dibukakan hatinya. Tapi kita itu sebagai wali santri, sebagai orang tua, jangan hanya menyekolahkan, jangan hanya memberikan didikan kepada hanya satu guru. Karena bisa jadi kalau anak kita, gua tak bisa ngaji gitu ya, mak tak bisa ngaji, dua aki. Mungkin dari guru itu bersedekah kepada gurunya. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan kalau bersedekah kepada guru itu barokah. Dari segi mana barokahnya? Kita memberi uang kepada ustadznya, sumpama, maka dimakan oleh ustadznya, dimakan oleh gurunya, sedangkan gurunya ahli ibadah. Dari pemberian sedekah kepada gurunya, dari wali santri tersebut dimakan oleh gurunya, dibuat ibadah, dari sinilah barokahnya. Terus mengalir, kita juga mendapatkan pahala dari ibadahnya seorang guru yang dihasilkan dari sedekahnya itu. Makanya orang guru-guru itu tidak jarang seorang guru, seorang ustadz, seorang kiai mempunyai anak yang cerdas-cerdas. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan orang tuanya itu sering sedekah ilmu. Jadi ketika orang tuanya sering sedekah ilmu, ikhlas hatinya, sedekah ilmu itu nanti akan berasar menimbulkan kepada anaknya. Itu disebabkan dari keikhlasan orang tua mengajar terhadap umatnya Nabi Muhammad. Wal ghaflatu tazidul hasadah. Lupa terhadap Allah, lupa terhadap dirinya sebagai seorang hamba, itu juga menambahkan rasa hasud dalam hatinya. Menambahkan rasa hasud, rasa dengki dalam hatinya. Karena sudah lupa kalau dirinya hanya seorang hamba, sudah lupa. Orang kabeh celah, orang kabeh ya.
Karena sudah lupa kalau dirinya adalah seorang hamba yang lemah, yang butuh. Karena makhluk sosial, kita ini dikatakan makhluk sosial ini dikarenakan kita tidak bisa hidup dengan dirinya sendiri. Apa buktinya? Buktinya adalah pakaian. Kita tidak bisa membuat pakaian, maka kita butuh kepada penjahit. Makanan, kita tidak bisa menanam padi, maka butuh kepada tukang padi. Kita tidak bisa, semua tidak bisa untuk berdagang, tidak bisa. Semuanya kita tidak bisa lakukan, kita hanya bisa melakukan satu hal. Ada yang berdagang, ada yang membeli. Itulah makhluk sosial. Kalau rasa hasud ini sudah menjalar terhadap hati, maka ini bahaya hatinya ini. Presiden mempunyai rasa hasud, maka akan membahayakan terhadap rakyatnya. Seorang guru mempunyai rasa hasud, dengki pada orang lain atau sesama gurunya, rasa hasudnya bisa jadi nanti rebutan santri. Ya, banyak sekali terjadi. Kiai satu kiai bangun pondok pesantren, ternyata ada kiai lain yang bangun pesantren, takut disaingi oleh kiai yang satunya, sehingga dia menghasut terhadap orang-orang di sekitarnya. Ini bahaya seperti ini. Begitu juga semuanya, rasa hasut sedikit kalau sudah menjalar kepada hati. Penyakit-penyakit hati kalau sudah bersemayam di hati tidak mampu dihilangkan oleh kita. Kita tidak mampu, bukan tidak mampu, kita tidak mau untuk berusaha menghilangkan rasa dengki ataupun rasa iri dalam hati kita. Ini kehidupan kita akan sempit. Kehidupan kita hanya bisa mengontrol terhadap kesalahan orang lain. Dan kita sudah lupa pada diri kita kalau kita yang salah. Makanya kalau kita tengkar pada orang, benci pada orang, kita dibenci orang lain asumpamanya, jangan menyalahkan orang lain benci kita, tapi mungkin dari diri kita sendiri yang ada kesalahan. Wal ghaflatu tazidul malamata wan nadamah. Sedangkan rasa lupa diri, lupa kepada Allah juga merasa itu nanti akan menambahkan terhadap rasa penyesalan yang mendalam. Diceritakan bahwasanya sebagian orang-orang soleh itu, kalau sebagian berarti itu bukan hanya satu, bisa jadi dua, bisa jadi tiga, bahkan bisa lebih. Sebagian orang-orang soleh ini pernah bermimpi gurunya, lalu mengatakan, ayul hasrati a'dhamu indakum, faqala hasratul ghaflati. Wahai guruku, apa kerugian yang paling besar? Kerugian, lalu gurunya menjawab bahwasanya rugi yang paling besar itu adalah kerugian yang berupa lupa terhadap dirinya, lupa kepada Tuhannya. Wa ruya anna ba'dahu ra'a dannuna al-misri fi manamihi. Sebagian ulama ada yang bermimpi, seorang ulama lainnya itu bernama Dannun. Dan ini juga merupakan salah satu ulama. Bermimpi Dannun. Faqala lahu ma fa'ala Allah bika? Faqala awqafani baina yadayhi wa qala li ya mudda'i ya kadzdzaba ad'ita mahabbati summa ghafalta anni. Wahai Dannun, apa yang dilakukan oleh Allah kepadamu? Kata sebagian ulama ini. Maka Dannun itu menjawab, Allah memberhentikan terhadapku di antara kekuatannya, di antara kekuasaannya. Dan Allah itu mengatakan, ya mudda'i, wahai orang-orang yang mengaku, ya kadzdzab, wahai orang-orang yang berbohong, sering banyak bohongnya. Padahal Dannun ini seorang ulama ya. Dikatakan oleh Allah kepadanya,
orang-orang yang mengaku tapi dia bohong. Engkau mengaku terhadap dirimu kalau dirimu cinta kepadaku, sedangkan engkau telah lupa kepadaku. Makanya orang-orang arifin itu mengatakan, kalau orang sudah cinta kepada seseorang itu, fakasaro zikrohu. Kalau dia cinta pada orang, maka dia akan mengingat-ingat, sering mengingat terhadap orang tersebut. Kalau dia cinta kepada Allah, maka dia juga sering berzikir kepada Allah. Dia akan sering mengingat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Para wali-walinya Allah itu satu detik pun dalam hatinya tidak pernah lupa kepada Allah. Para kekasihnya Allah itu, ketika melihat terhadap kekuasaannya Allah, ingat. Ketika melihat orang bermaksiat, ingat kalau itu adalah hambanya Allah. Makanya jangan sampai kita itu ketika melihat terhadap orang lain bermaksiat, jangan sampai dicela, jangan salat doain letak kiki nyela. Kalau bagaimana caranya ketika kita melihat orang lain yang bermaksiat, maka doakan dia. Dan ingat kalau dia adalah hambanya Allah juga. Dia adalah termasuk umatnya Nabi Muhammad. Dikatakan pada sebagian orang arifin, mata yablughal abadu budu wa ahwalil mahabbah. Ada orang bertanya kepada sebagian orang-orang yang mengerti terhadap dirinya, terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Mata yablughal abadu, kapan seorang hamba itu bisa dikatakan cinta kepada Tuhan? Kapan seorang hamba bisa dikatakan benar-benar cinta? Maka sebagian orang arifin mengatakan idza lazima khamsa khisalin, ketika seseorang itu akan senantiasa tetap pada 5 perkara. Baik dalam zahirnya atau dalam batinnya. Yang pertama, al-wafa'u bil uhudi, yaitu dia menjalankan terhadap perintah-perintahnya Allah. Menjalankan terhadap perintah-perintahnya Allah. Salat diperintah oleh Allah, dilaksanakan. Diperintah zakat oleh Allah, dilaksanakan. Itu tanda muhabbah kepada Allah. Kalau muhabbah kepada Nabi, bagaimana? Juga mengikuti terhadap apa yang dicintai oleh Nabi, mengikuti terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Nabi. Wa may yuti'illaha wa may yuti'ir rasulah, dalam ayatnya, wa may yuti'illaha war rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu minan nabiyyina wasiddiqina wassalihin. Orang-orang yang taat kepada Allah dan juga taat pada Rasulnya, maka oleh Allah nanti ketika di akhirat itu akan dibersamakan dengan para nabi, akan dibersamakan dengan para nabi dan para utusan Allah. Derajat saya tidak sampai kepada Nabi Muhammad. Derajat saya bukanlah seorang nabi. Ilmu nggak punya saya. Ilmu nggak punya. Kalau ilmu nggak punya, mengaji dulu. Karena orang beribadah dengan tanpa ilmu itu bahaya juga. Bahkan ibadahnya orang alim, 2 rakaat bagi orang alim itu lebih utama daripada ibadahnya orang yang tidak alim. Ya, dengan tidak alim itu artinya tidak mengerti ilmu agama. Itu lebih baik ibadahnya orang alim daripada 1000 rakaat ibadahnya orang yang tidak mengerti agama. Bagaimana caranya? Saya sudah tua, Ustaz. Saya sudah lanjut usia. Kalau ada pengajian, hadir. Karena majelis ilmu itu akan menimbulkan barokah. Contohnya siapa? Imam Ghazali. Ketika ibundanya Imam Ghazali ini mengandung Imam Ghazali, maka ayahnya Imam Ghazali ini, beliau tidak terkenal, ayahnya Ghazali tidak terkenal.
Tapi dikarenakan sangat menghormati pada para ulama, setiap kali ada ulama, ada majelis ilmu, pasti beliau itu menghadiri. Ada ulama yang mengajar, menghadiri. Ulama si fulan mengajar, menghadiri pengajiannya. Dan ketika hadir dalam pengajiannya itu, pasti beliau itu memandang terhadap wajahnya ulama tersebut sambil menangis kepada Allah, ya Allah, jadikanlah anak-anakku sebagai orang yang alim seperti ulama itu. Jadikanlah anak-anakku orang yang bisa menyampaikan ilmu-Mu, ya Allah. Jadikanlah anak-anakku orang yang meneruskan terhadap perjuangan para nabi dan juga para ulama. Itu ketika Imam Ghazali dalam kandungan. Dan ketika lahir, maka beliau itu mempunyai dua anak yang dinamakan dengan Ahmad dan juga diberi nama Muhammad. Ahmad bin Ahmad Al-Ghazali. Sedangkan Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Yang kita ngaji ini sekarang namanya adalah Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali yang diberi julukan Hujjatul Islam. Beliau pandai menulisnya, pandai menulis sampai mengarang karangan pertama adalah yang sangat momentum, yaitu kitab Ihya Ulumuddin, dikarang oleh Imam Ghazali juga. Sedangkan saudaranya Imam Ghazali, yaitu Imam Ahmad Al-Ghazali, itu pintar berpidato. Setiap kali dia berpidato, pasti manusia itu menangis. Orang yang mendengarkan pasti menangis. Barokah siapa? Karena barokah orang tuanya yang selalu menghadiri majelis ilmu, yang selalu menghadiri pengajian. Kembali lagi kepada perkataannya Badul Arifin ini, wal hifdhu lil hududi. Orang bisa dikatakan sampai ada tingkatan mahabbah ketika dia itu menjaga terhadap batasan-batasan syariat, menjaga batasan-batasan yang telah dilarang oleh Allah, menjaga batasan-batasan yang seharusnya tidak boleh dilewati. Contohnya apa? Contohnya sekarang yang banyak terjadi itu adalah betapa banyak manusia yang sudah alim, ternyata dia menggunakan kealimannya tapi bukan itu satu yang benar. Sungguhnya orang yang alim diberikan kealiman oleh Allah Subhanahu wa taala itu agar untuk menunjukkan dirinya kepada jalan yang benar dan juga untuk mengajak orang lain untuk pada jalan yang benar. Tetapi ini berbeda ternyata. Berbeda tujuannya. Melampaui batas dia. Bahkan betapa banyak manusia saat ini titik-titik bid'ah, titik-titik kafir. Wong tahlilan titik-titik dibid'ahkan. Orang baca dibai titik-titik dikafirkan. Ini melampaui batas, tidak menjaga batas-batas yang sudah telah ditetapkan oleh Allah. Ada yang lebih parah daripada itu. Apa? Orang yang syirik kepada Allah, orang yang syirik kesokian, itu sudah melampaui batas yang sudah ditetapkan oleh Allah. Padahal Allah telah memberi batasan. Kamu ingin punya